Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, terima kasih Anda masih bersama kami di Daily Lifestyle. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi sebelumnya, kita kembali akan melihat desain interior rumah American Classic Style. Kali ini Dityo Ugroseno akan menjelaskan desain interior beberapa ruangan yang gak kalah bagusnya. Tadi udah sempat dikasih tahu kan rahasianya, termasuk ada home theater juga ya nggak Ki? Wah, keren banget. Berikut adalah tayangan lengkapnya, silahkan Mas Dityo. Viewers, kita lanjutkan explore desain interior rumah dengan konsep American Classic Style ini dan masih bersama interior designer Dityo Ugroseno. Oke viewers, ini ruangan kelima yaitu ruangan family area. Ini ruangan TV. Ruangan TV saya bikin lebih lebek daripada ruangan-ruangan sebelumnya karena emang disinilah mereka tidur untuk istirahat untuk nonton TV. TV ini saya bikin lebih efek cahayanya lebih banyak karena saya ingin lebih lebih elegan, makanya saya main di efek cahaya ini. Ada laser cut-nya. Laser cut ini saya tidak terlalu banyak main di artwork. Kalau dilihat semua dinding, artworknya cuma di dinding, tidak ada apa-apa, cuman dua vas ini, sisanya di dinding, biar dinding aja yang bercerita. Plafonnya saya agak bedakan dengan ada kotak-kotak, jadi sifatnya lebih ke family, lebih ke luas. Warnanya lebih playful, biarpun tidak terlalu playful. Kalau di ruangan sebelum-sebelumnya itu lebih condong ke abu, ke bapak. Ini ruangannya lebih agak playful. Saya pakai penggunaan warna deep blue sea, jadi warna yang lebih deep. Jadi inginnya deep, istirahat nyaman, nggak mikirin apa-apa di ruangan ini. TV-nya juga yang saya cari juga sesuai dengan warna dinding. Untuk pemilihan furniture sendiri juga saya menggunakan yang lebih ke oval atau lingkaran karena kalau sudut takutnya nanti bisa kepentok. Di sisi keamanan mungkin lebih bagus, ada anak kecil juga lebih aman, jadi tidak ada yang bersudut untuk bagian ruang gelap di ruangan ini. Terus ukurannya juga besar, masif, sofanya biar bisa berasa kita tidur, berasa kita di kasur, tidak di sofa. Banyak bantal, jadi bisa pakai banyak untuk banyak orang. Oke viewers, kita lari ke ruangan nomor 6. Ruangan 6 ini adalah ruangan master bedroom. Ruangan ini ambience-nya lebih ke off-white. Kenapa saya pilih ruangan ini off-white? Karena ruangan ini sifatnya harus tenang, harus nyaman, tenang setenang waktu kita bermeditasi, waktu kita sholat. Jadi saya inginnya ambience-nya seperti itu. Penggunaan warnanya juga sama, penggunaan warnanya semua tenang. Kita lihat semua kelihatannya tenang, tapi tetap efek dari elegan, sophisticated-nya harus ada, cerminan dari pemilik rumah. Kalau bisa dilihat, saya menggunakan lampu kristal teardrop lagi, itu memperlihatkan efek glamornya. Terus untuk wallpapernya saya menggunakan efek ada besi-besi emasnya, lebih ada condong lebih tidak terlalu berat, tapi masih stylish. Untuk headboard saya menggunakan bahan fabric karena fabric itu lebih adem, lebih luas, lebih nyaman. Jadi saya tidak menggunakan kayu. Kayu hanya digunakan untuk furniture yang sifatnya seperti meja. Makanya kalau di kamar saya lebih banyak menggunakan unsur kain karena lebih luas, lebih lemes. Karena Bapak suka baca, jadi di sisi belakang kamera ini ada spot untuk taruh buku-buku Bapak untuk baca. Selain di ruangan kerja,
beliau ingin ada beberapa koleksi buku ada di ruangan tidur untuk bisa baca. Karena konsepnya ini lebih ke American Classic, jadi penggunaan ceiling juga saya bikin simple. Semua di ruangan ini kalau dilihat semua panel-panel juga semua simple. Tapi saya ingin semua berkarakter. Ini panelnya lebih panjang. Kenapa? Saya ingin ruangan ini terlihat lebih menjulang, lebih tinggi. Biarpun sebenarnya ini cuma hanya 3 meter ceilingnya nih. Tapi saya ingin ada efek kelihatan lebih tinggi lagi. Saya menggunakan style panel yang seperti ini agar terlihatnya lebih tinggi. Untuk plafonnya itu sendiri juga sama. Saya menggunakan upceiling dan penggunaannya tidak terlalu banyak detail karena saya ingin di ruangan ini tidak bikin terlalu capek di mata. Saya ingin semuanya simple, jadi Bapak bisa tenang, tidak ada karakter siapa saya itu, semuanya dilepas. Atribut-atribut ini di kamar ini semuanya down to earth, balik lagi ke nol. Viewers, di lantai atas terdapat beberapa ruangan seperti kamar tidur anak, lounge, dan home theater seperti yang akan dijelaskan Dityo berikut ini. Untuk masing-masing ruangan itu saya desain semuanya menyesuaikan dengan karakter dan keinginan anak-anak atau klien tersebut. Misalnya, untuk kamar anak laki-laki, yaitu kakaknya yang tertua, karena anak tertua suka main game, jadi karakternya sangat kuat untuk karakter game. Dia suka dengan karakter game yang berbau dengan Japanese. Jadi lebih ke karakternya lebih ke anime Jepang. Tapi Bapak selalu ingatkan ke saya, Mas Dityo, kalau bikin desain kamar anak tolong bisa dipakai untuk long last. Jadi desain yang saya pakai untuk kamar-kamar anak ini bisa dipakai untuk jangka panjang, bisa sampai mungkin mereka akan ke jenjang pernikahan atau main ke sini sama membawa anak, itu masih bisa dipakai untuk ruangan-ruangan ini. Jadi tidak hanya dipakai pada waktu sekarang, pada waktu masih sekolah terus habis itu out of date gitu, enggak. Ini selalu saya desainkan untuk bisa jangka panjang desain-desainnya. Penggunaan kamar anak pun untuk laki-laki karena ini sifatnya anime, sifatnya Japanese style. Jadi saya bikin semuanya tatamian. Jadi semua di bawah. Tidak ada pakai kaki, semuanya turun di bawah. Tapi karena kalau di bawah itu dingin, jadi saya bikin ada kayak dak yang tatami, yaitu kalau di Jepang namanya tatami ya. Jadi kayak dak gitu, itu kayu, baru nanti ada tempat tidurnya. Tempat tidur itu masuk ke dalam kayu. Terus itu ada tempat untuk sofanya, tempat untuk belajar, itu semua ada di base di tatami. Nah, di ruangan itu tersebut juga ada ruangan game room karena anak suka main game. Jadi saya sediakan khusus kamar untuk main game. Nah, di kamar-kamar itu disediakan juga karena dia suka koleksi sepatu, saya sediakan ada beberapa display penyimpanan box untuk sepatu-sepatu yang dikoleksi. Nah, itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan inginnya lebih ke Scandinavian design. Tapi untuk anak perempuan karena dia ada suka ngumpul, jadi ada corner mezzanine itu khusus untuk anak nongkrong, anak-anak nongkrong di situ. Nah, sifatnya karena dia ngumpul, jadi semua saya taruh di situ. Misalnya meja rias di situ, meja belajar di situ, semua kegiatan yang ada di kamar, semua saya kumpulkan di daerah mezzanine itu. Termasuk kamar mandi, wardrobe, semua ada di situ. Itu kamar anak perempuan. Sedangkan yang terakhir yaitu ruangan home theater. Nah, home theater ini condong untuk keluarga kumpul atau anak-anak ngajak temen main game di situ. Jadi sifatnya itu harus cozy. Jadi saya gunakan sofa-sofa L, sofa-sofa yang besar, empuk, fluffy. Terus
ada dapur mini kitchennya untuk mengakomodasi mereka biar nyaman di dalam ruangan. Terus ada mini kitchen, ada mini bar. Terus ada meja corner untuk mungkin mereka ada acara, mereka mau taruh makanan-makanan di situ, mau apa, mereka bisa di situ. Jadi semua ada di situ. Terus saya gunakan untuk ruangan karena home theater spesial khusus untuk dindingnya agar dindingnya soundproof. Jadi tidak mengganggu ruangan-ruangan yang bersebelahan dengan home theater. Penggunaan warnanya juga earth tone, tapi saya ingin yang ini lebih nyaman tapi efek glamornya lebih tenang untuk ruangan home theater. Ini adalah rumah lounge khusus untuk peristirahatan keluarga dan area yang untuk terima tamu yang sifatnya tidak formal. Bagian-bagian di bangunan ini terbagi ada 3 fungsi bangunan, yaitu untuk breakfast dan lunch, untuk nongkrong dan minum wine, dan bagian di ujung untuk bagian fitness. Konsep bangunan ini adalah lebih ke country, winery. Kenapa saya pakai itu? Karena konsepnya lebih laid-back, tidak terlalu formal, dan konsepnya lebih terbuka dan lebih manly, sifatnya lebih laki. Pemilihan warna yang saya pakai itu lebih dark, lebih maskulin. Bisa dilihat dari sini, warna yang dipakai itu terakota, terus coklat untuk leathernya, terus untuk furniture-nya sendiri penggunaannya dengan warna-warna yang gelap tone-nya, seperti warna hitam atau dark brown. Untuk dindingnya sendiri, saya pakai limestone. Kenapa saya menggunakan limestone instead hanya expose dinding? Karena limestone membuat suasana bangunan atau interior terlihat lebih grand, lebih mewah, tapi tidak semewah dengan marble atau marmer. Sedangkan untuk maintenance dari batu ini sangatlah mudah, hanya di swab aja langsung bersih. Terus material yang saya pakai juga semuanya easy to clean. Karena emang ini sifat bangunannya hanya untuk penunjang. Jadi semuanya harus simple dan easy. Saya pakai leather. Kenapa pakai leather? Karena sangat mudah untuk dibersihkan. Top table saya pakai granite, tidak pakai kayu karena sama mudah dibersihkan dan tidak menyerap stain. Karena kalau granite itu lebih dense daripada marble. Kalau marble banyak porinya. Sedangkan lampu yang saya pakai adalah ini import langsung dari Amerika. Saya menggunakan tanduk rusa. Kenapa menggunakan tanduk rusa? Karena identik dengan American country. Saya ingin ada country-nya terlihat, jadi menggunakan tanduk-tanduk ini. Dinding yang saya pakai hanya dinding sebelah sini, semuanya keliling, semuanya kaca. Agar satu terlihat luas dan efek tidak jenuh di dalam ruangan. Saya tidak menggunakan curtain, saya hanya menggunakan vitras karena vitras itu sifatnya hanya meredam panas. Tapi kita bisa melihat suasana ambience yang di luar. Saya ingin orang yang duduk di sini bisa enjoy juga view yang di luar. Jadi tidak terbatas oleh sekat-sekat dinding bangunan di ruangan ini. Wow, bener keren banget ya. Semoga juga untuk viewers yang sedang tertarik ingin
redecorate ya, mendekorasi betul. ulang rumahnya, itu bisa jadikan video-video ini sebagai referensi dekorasi di rumah loh. Atau mungkin juga viewers yang memang antusias sama hal-hal terkait dengan interior design bisa belajar lebih banyak tentang American Classic Style ini loh dari Mas Dityo. Keren banget ya. Oke. Semoga menjadi inspirasi. Nah, viewers benar sekali. Tapi informasi tadi sedih banget nih harus menjadi penutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle kali ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali tayang setiap harinya ya. Betul sekali. Oke, kalau begitu saya Ricky. Dan saya Alia, sekali lagi kami ucapkan thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily Daily insight. Insight. Bye.